Halo, jumpa lagi dengan saya, Cak Paijo, di konten misteri. Selamat malam semua, salam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman semua, pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita yang mungkin sedikit berbeda dari cerita-cerita yang pernah saya bagikan sebelumnya. Cerita ini sebenarnya nggak mau saya bagikan karena saya takut salah. Tapi nggak tahu kok kenapa dorongan untuk membagikan cerita ini tuh sangat kuat. Jadi cerita ini saya alami di malam tahun baru kemarin, yaitu malam tahun baru 2022. Di mana selama ini, khususnya tahun 2021 ya, selama pandemi, itu saya memiliki beberapa pertanyaan yang bisa mengganggu, yang mengusik kehidupan saya. Jadi istilahnya cerita ini lebih mengarah ke hal spiritual, bukan lagi mengenai sosok makhluk halus atau apa, atau sejenisnya. Tapi ini lebih ke dalam lagi, mengenai sesuatu hal yang mungkin sebagian orang gak percaya. Tapi ya, saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Itu hak kalian untuk menilainya. Tapi ini murni yang saya alami di malam tahun baru 2022. Oke, singkat cerita, di tahun 2021, ketika saya melihat atau menonton YouTube dan membaca berita yang beredar, itu sangat banyak berita-berita itu mengabarkan bahwa akan terjadi bencana besar, yaitu tsunami. Dan masih banyak lagi bencana lainnya seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, terus banjir bandang, penyakit. Itu sangat mengganggu pikiran saya. Kenapa seperti ini? Apakah ini benar? Akhirnya tepat malam tahun baru, saya berusaha mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan saya. Akhirnya malam tahun baru itu saya ambil keputusan untuk doa agar saya mendapat jawaban mengenai segala pertanyaan yang saya simpan, yang saya rasakan. Akhirnya tingkat cerita, saya pun berdoa. Dalam doa saya meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi di tahun berikutnya, tahun 2022, 23, 24, dan seterusnya. Terutama tahun 22 atau tahun 2002. Ini singkat cerita ya, saya pun berdoa. Belum lama saya berdoa, saya
eee, mendapat gambaran. Seakan-akan dalam doa itu saya dibawa ke kaki sebuah gunung. Istilahnya, eee, di kaki gunung lah. Jadi gunung, posisi saya di bawah. Di sana saya melihat gunung itu mengeluarkan cairan warna hitam. Saya mengira itu adalah sebuah bencana gunung meletus. Tapi setelah saya lihat bahwa yang keluar itu adalah cairan hitam, pekat. Saya pada saat itu menganggapnya itu mungkin sebuah tinta hitam yang sangat pekat sekali. Kok bisa cairan hitam ini keluar dari puncak gunung? Kalau seandainya itu sebuah bencana gunung meletus, seharusnya yang keluar itu bukan cairan warna hitam, melainkan bara lahar yang menyala. Dan yang kedua, kalau seandainya itu gunung meletus, gumpalan awan itu pasti ada yang keluar dari gunung tersebut. Ini tidak ada gumpalan awan seperti umumnya gunung yang sedang meletus, tapi tiba-tiba gunung ini mengeluarkan cairan hitam. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ini pertanda akan ada gunung yang meletus? Tapi di mana? Dalam hati pertanyaan itu sangat kuat sekali. Belum terjawab pertanyaan saya pun dibawa lagi ke sebuah apa ya ini, tempat yang luas. Yang saya lihat itu sebuah padang gurun yang luas, kering, tandus, dan di depan saya itu ada badai sangat besar sekali di tengah-tengah padang gurun. Ini pertanda apa? Dan di balik eh, badai tersebut itu keluar pasukan berkuda dan jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Orangnya sangat gagah sekali, tinggi, besar. Dan menurut saya eh, tidak seperti umumnya manusia zaman sekarang. Itu orangnya sangat tinggi, besar, gagah, memakai jubah. Istilahnya ini pakaian perang, jubah perang. Ketika saya amati, ternyata eh, pasukan berkuda ini menghampiri saya. Jadi posisi ketika saya melihat orang-orang pasukan berkuda ini menghampiri saya, tepat di hadapan saya mereka pun berhenti. Dan ada satu sosok penunggang kuda menghampiri saya. Posisi masih di atas kuda, dia menghampiri saya. Dan benar saja tingginya itu melebihi manusia pada umumnya. Sangat tinggi. Perkiraan saya sekitar 2 meter lebih tingginya.
Dan ketika salah satu pasukan berkuda ini menghampiri saya, dia membuka tangan dan seakan-akan saya disuruh melihat apa yang ada di dalam telapak tangannya. Dan ketika telapak tangan itu sudah terbuka, saya melihat seperti buah ceri. Tapi anehnya buah ini dari tangkai sampai buahnya itu warnanya putih. Sedangkan ceri pada umumnya kan warnanya merah. Tapi ini putih bersih. Tidak ada bercak hitam atau yang lainnya. Benar-benar putih. Lalu saya mencoba menanyakan, ini maksudnya apa? Tapi sosok tersebut tidak menjawab apa yang saya pertanyakan. Akhirnya dia pun menggenggam kembali buah yang berwarna putih itu. Dia kembali ke rombongannya. Tanpa ada jawaban sama sekali, mereka pun meninggalkan saya. Dan kembali ke arah munculnya badai tadi. Kembali, saya mendapatkan pertanyaan lagi yang lebih membingungkan lagi. Siapa mereka? Dan kenapa mereka menunjukkan saya sebuah buah yang sangat putih bersih di telapak tangannya. Dan kalau saya lihat sosok yang menghampiri saya, kemungkinan itu adalah komandan perang dari pasukan berkuda tersebut. Jadi setelah menghampiri saya menunjukkan bahwa ini adalah buah yang sangat putih, bersih. Ketika saya tanya, ini maksudnya apa? Tapi ternyata memang nggak ada jawaban dari mereka. Mereka pun kembali ke di mana mereka tadi muncul, yaitu di tengah badai tadi. Lagi-lagi pertanyaan itu yang saya hasilkan. Belum selesai pertanyaan itu terjawab, saya masih berusaha mikir apa artinya. Saya pun dibawa di tengah lapangan. Cuman lapangan ini tidak terlalu luas. Tapi di sekeliling lapangan tersebut tumbuh banyak semak belukar. Sangat rimbun sekali pohon semak belukar ini. Tapi di tengah-tengah itu seperti padang rumput, tapi mengering. Jadi sangat kontras sekali dengan semak belukar yang ada di samping lapangan tadi. Di mana semak belukar itu sangat rimbun, sangat lebat sekali daunnya. Tapi padang rumput yang ada di area tengah itu kelihatan mengering. Dan di tengah-tengah lapangan itu ada sebuah menara yang sangat tinggi sekali. Ketika saya lihat menara itu tingginya sampai ke langit. Sampai puncak dari menara itu tidak terlihat lagi dalam pandangan saya karena tertutup awan. Ini apalagi?
Dalam hati saya secara spontan keluar sebuah pertanyaan seperti itu, "Ini apa lagi?" Ketika saya berusaha melihat, puncak dari menara tersebut, saya tetap nggak bisa karena tertutup dengan awan. Akhirnya saya pun melihat ke bawah, tepat, di bawah menara tersebut. Ternyata, menara tersebut tertancap di tanah yang kering tadi, atau padang rumput yang mengering, dan benar-benar menancap ke tanah, tanpa pondasi. Jadi kalau gambarannya itu tanah, ini tiang atau menara itu langsung menancap ke tanah. Kalau umumnya sekarang kalau kita lihat kan, kalau sebuah menara atau tiang yang tinggi itu pasti ada pondasinya. Tapi ini pondasinya langsung ke tanah. Tidak ada kayak cor-coran atau apa, tapi langsung menancap ke tanah. Yang saya anggap, oh, ini yang aneh, kok kuat dia berdiri itu di tengah padang rumput yang mengering. Menara itu berdiri sampai menjulang ke langit. Tapi dalam hati saya masih penasaran dengan seberapa tinggi dari menara ini atau tiang ini. Saya pun berusaha melihat ke atas lagi untuk mendapatkan, eh, tinggi dari menara ini. Istilahnya saya ingin melihat puncak dari menara ini. Dan ketika saya melihat ke atas, ternyata awan yang sebelumnya itu menutupi, eh, sebagian tiang atau menara di bagian atasnya itu terbuka. Dan saya melihat mata di bagian menara tersebut. Tapi eh, hanya berjumlah satu. Umumnya mata kan ada dua, ini cuma satu. Di sini saya sempat kaget. Apakah ini yang dinamakan tanda binatang atau tanda triple six? Akhirnya saya berusaha, eh, mengartikan arti tiang ini. Tapi lagi-lagi sebelum saya bisa, memahami arti tiang ini, saya pun dibawa lagi ke bibir pantai. Di saya, di saya, di sana saya mendapatkan sebuah pantai yang sangat indah sekali. Terlihat bersih, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Dan di depan saya melihat pemandangan seperti langit yang biru, cerah. Tapi entah mengapa ada dorongan kuat untuk, eh, melihat ke atas. Yang sebelumnya saya melihat tatapan ke depan, ini saya memiliki dorongan untuk melihat ke atas. Dan di sini saya sangat kaget sekali. Ternyata, eh, pemandangan yang sebenarnya indah tadi itu adalah sebuah gelombang yang sangat tinggi sekali. Jadi, tapi anehnya gelombang ini
hanya diam seperti tembok yang tinggi, tapi itu gelombang gitu loh. Seakan-akan gelombang yang besar tadi itu tertahan, nggak sampai langsung blar gitu, nggak sampai. Jadi gelombang ini tertahan posisinya, dan itu sangat tinggi sekali. Di situ saya eh, menganggap atau memiliki sebuah pertanyaan, apakah ini yang disebut tsunami? Seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, bahwa bakal terjadi tsunami setinggi 20 meter. Pertanyaan ini sangat kuat sekali dalam hati saya. Tapi lagi-lagi saya belum mendapatkan dari eh, apa ya, semua vision yang saya lihat tadi, mulai gunung yang mengeluarkan eh, tinta hitam atau cairan hitam, terus badai di padang gurun, terus menara yang tingginya sampai ke langit, dan yang terakhir tsunami yang tertahan. Saya merasa tubuh saya mulai balik lagi ke posisi saya waktu berdoa tadi, seperti semula waktu saya berdoa. Dalam doa yang terakhir, setelah saya melihat vision atau gambaran-gambaran tersebut, saya berusaha menanyakan ke Tuhan, ini artinya apa? Kenapa eh, terjadi seperti ini? Seakan-akan vision yang saya dapatkan atau gambaran yang saya dapatkan itu sebuah urutan. Tapi kembali lagi, yang saya pertanyakan pada saat sebelum saya melakukan doa mengenai bencana. Jadi secara otomatis saya memiliki pandangan bahwa itu adalah pertanda bakal terjadi bencana, seperti yang diberitakan selama ini. Karena singkat cerita, saya pun selesai berdoa dan menganggap bahwa apa yang saya lihat itu adalah tanda bakal terjadinya bencana alam. Akhirnya sekian lama, tepatnya beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan jawaban bahwa apa yang saya lihat itu sebenarnya bukan arti yang secara harfiah atau secara nyata, bahwa itu adalah bencana alam yang bakal terjadi. Tapi itu lebih mengarah ke sebuah kiasan, atau kalau orang Jawa bilang itu sebuah sanepan. Kita kembali ke gambaran pertama atau penglihatan pertama saya. Sebuah gunung yang mengeluarkan cairan warna hitam. Kalau seandainya itu kejadian alam atau bencana alam gunung meletus, seharusnya yang keluar bukan cairan warna hitam pekat, melainkan lahar yang panas dan gumpalan awan panas yang keluar dari eh, kawah gunung tersebut. Kalau istilah ya umumnya itu wedus gembel.
Ini nggak ada gitu loh. Yang ada cuman cairan yang meleleh dari puncak turun ke bawah. Setelah saya mendapatkan jawaban bahwa cairan hitam itu merupakan sebuah kesalahan atau kasarane dosa yang kita lakukan selama ini. Di mana kita melakukan dosa itu sudah bisa dikatakan itu sangat-sangat fatal, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Cairan itu hitam pekat gitu loh. Bukan abu-abu, tapi benar-benar hitam pekat. Jadi ini sangat pukulan telak buat saya. Bahwa selama ini saya masih jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan terhadap kehidupan saya secara pribadi. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Lalu lanjut ke penglihatan kedua, yaitu badai di padang gurun. Setelah saya berusaha memahami dari yang pertama, penglihatan pertama lalu ke badai di padang gurun. Ini secara korelasi ini ada kaitannya. Di mana ketika kita mengalami kejatuhan atau melakukan kesalahan, maka kita akan dihadapkan pada permasalahan hidup, yaitu badai tadi. Tapi ingat, di penglihatan saya kedua, di tengah badai itu akan ada pasukan berkuda dengan membawa buah ceri. Saya mengatakan ini buah ceri karena itu mirip sekali dengan buah ceri. Tapi intinya bukan ke buah cerinya, tapi warna dari buah itu sendiri. Dari tangkai sampai buah, warnanya benar-benar putih, bersih, nggak ada bercak sama sekali, benar-benar putih. Itu menurut saya adalah iman kita. Meskipun kita berada di tengah badai kehidupan dengan permasalahan yang ada, diharapkan kita masih memiliki iman yang menopang kehidupan kita. Diharapkan saya masih bisa memegang iman saya sebagai anak Tuhan. Jangan sampai di tengah badai terus semakin jatuh lagi. Sampai saya meninggalkan Tuhan. Ini adalah peringatan buat saya. Karena badai itu sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Oke, kita lanjut yang penglihatan ketiga. Di mana tiang atau menara setinggi langit dan memiliki satu mata. Ini adalah gambaran dari sosok binatang.
yaitu triple six, 666. Tapi dari sana memang dalam penglihatan saya menara triple six ini dikelilingi oleh semak belukar yang sangat lebat sekali daunnya. Tapi ingat, itu semak belukar, bukan tumbuhan layaknya yang apa ya, menghasilkan buah. Ingat, semak belukar. Tidak bisa menghasilkan buah. Kalau kita masuk lebih dalam lagi secara spiritual, yang dimaksud buah di sini adalah buah-buah kebaikan, buah roh kalau dalam iman Kristen. Dan padang rumput yang mengering. Ini dari penglihatan ini sangat jelas sekali bahwa menara triple six tadi itu memang di sekelilingnya banyak yang akan ikut, istilahnya itu. Banyak yang mengikuti. Ini digambarkan dengan banyaknya semak belukar yang ada di sana. Di mana yang namanya tumbuhan atau pohon itu menggambarkan iman seseorang. Jadi yang dihasilkan oleh semak belukar itu sendiri umumnya adalah duri, bukan buah, tapi semak duri. Dan padang rumput yang kering. Seakan-akan di sana tidak ada harapan. Semakin kita mendekati ke area menara triple six, kita akan kehilangan harapan. Dan ini perlu kita waspadai. Karena petunjuk mengenai mereka, sepak terjang mereka sudah mulai kelihatan akhir-akhir ini. Itu yang pasti saya nggak akan menyebutkan contohnya seperti apa. Kalian pasti akan tahu sendiri, akan mendapatkan jawaban itu sendiri. Sudah sangat jelas proyek mereka itu seperti apa. Karena intinya triple six ini menginginkan pemerintahan satu kontrol. Istilahnya seperti itu. Jadi gampangan nih, dunia ini akan dipimpin oleh satu sosok. Jadi tidak seperti saat ini dibagi beberapa negara dengan pemimpinnya. Tapi mereka menginginkan satu pusat pemerintahan di seluruh dunia. Bisa kalian bayangkan apa yang
akan terjadi. Dan yang keempat, gelombang tsunami yang tertahan. Kenapa tsunami ini nggak langsung blar, itu udah selesai? Enggak, tapi ditahan. Di sini yang perlu kita pahami, gelombang ini sangat indah sekali dan bisa dikatakan itu bersih, tidak seperti umumnya gelombang yang banyak buinya. Ini sangat bersih. Malah bui yang ada itu malah berada di puncak gelombang itu sendiri. Dan itu sangat besar sekali gelombangnya. Dan lagi-lagi ini bukan bencana alam, tapi ini adalah sebuah pertanda akan adanya tsunami kemurtatan di bumi ini. Jadi kita tinggal pilih kita menjadi murid yang baik, menjadi anak yang baik, atau kita menjadi pemberontak. Jadi semuanya saya kembalikan ke teman-teman semua. Kita diberi pikiran, diberi otak itu untuk berpikir, diberi hati itu untuk merasakan, diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengarkan. Jadi pergunakan semua itu dengan baik. Ya, istilahnya ini pesan saya buat teman-teman semua. Gunakan apa yang telah Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang pada dasarnya Tuhan nggak pernah berjanji kepada kita bahwa apa yang akan kita lewati itu lancar-lancar saja, aman-aman saja. Tapi sebaliknya, kita akan dihadapkan kepada sebuah permasalahan, baik itu yang ringan sampai yang terberat. Tapi intinya, permasalahan itu tidak melebihi kemampuan yang kita miliki. Dan yang pasti, kita tidak sendirian. Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Pegang ini. Meskipun kita mengalami masalah yang dalam penglihatan saya tadi adalah badai di tengah padang pasir, kita harus kembali ke iman kita. Iman akan kembali ke iman. Semoga dengan video kali ini kita bisa berhati-hati, bisa belajar dan mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan semoga
Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.